Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustitus Mawati ingin sedikit menjelaskan mengenai 8 keterampilan dasar mengajar. Yang pertama itu ada keterampilan bertanya, yaitu stimulasi efektif yang mendorong kemampuan berpikir dalam proses belajar mengajar. Bertanya memainkan peranan penting, sebab pertanyaan yang tersusun dengan baik dan teknik pelontaran yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap siswanya. Contohnya itu seperti meningkatkan prestasi siswa dalam belajar atau mengajar. Keterampilan memberi penguatan, yaitu segala bentuk respon apakah bersifat verbal ataupun nonverbal yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik ataupun yang disebut dengan feedback bagi penerima siswa atau perbuatannya sebagai suatu tindak dorongan ataupun koleksi. Atau keterampilan dasar penguatan juga bisa disebut dengan respon tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang berbentuk verbal atau non-verbal. Prinsip keterampilan penguatan dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu ada penguatan verbal, yaitu diungkapkan atau diutarakan dengan menggunakan kata-kata, pujian, penghargaan, persetujuan, dan yang lain sebagainya. Misalnya itu seperti bagus sekali, betul, pintar, saya senang, dan yang lain sebagainya. Yang kedua itu ada penguatan nonverbal yang merupakan ditampakkan menggunakan mimik dan gerakan tubuh. Contohnya itu seperti mengerjakan PR di papan tulis, kemudian diberikan tanda betul. Yaitu ada keterampilan mengadakan variasi, yaitu suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi pembelajaran yang dibutuhkan untuk mengatasi kebosanan peserta didik, sehingga dalam proses belajar mengajar suatu pembelajaran senantiasa menunjukkan ketekunan dan penuh partisipasi dalam belajar. Tujuannya itu untuk menumbuh kembangkan perhatian dan minat peserta didik agar belajar lebih baik lagi. Keterampilan mengadakan variasi ada 3 macam, yaitu yang pertama ada variasi cara mengajar guru, yaitu suara dari keras menjadi lembut. Yang kedua itu ada variasi dalam menggunakan media atau alat pengajar. Yang ketiga itu alat bahan yang dapat didengar, contohnya itu seperti rekaman suara. Keempat itu ada keterampilan menjelaskan, yaitu penyajian informasi secara lisan yang dikelola secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Keterampilan menjelaskan berhubungan dengan satu, penyampaian sesuatu atau ide pokok atau ide pendapat ataupun ide pemikiran. Yang kedua itu ada pengorganisasian dalam menyampaikan ide. Yang ketiga ada upaya untuk secara sadar menumbuhkan pengertian atau pemahaman terhadap siswanya. Lalu ada keterampilan membuka dan menutup. Menurut Sudirman, seberapa jauh kemampuan guru dalam memulai interaksinya dalam belajar mengajar untuk suatu jam pelajaran tertentu. Inti kegiatan menutup pelajaran yaitu ada merangkum, meringkas isi atau inti pokok pelajarannya. Ada keterampilan membimbing diskusi kelompok mini. Diskusi kelompok mini adalah suatu proses yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi yang dilakukan tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasinya. Itu ada memusatkan perhatian, memperluas masalah, menganalisa pendapat peserta, meluruskan alur berpikir
siswanya dan dapat memberikan kesempatan berpartisipasi dalam diskusi. Yang terakhir itu menutup diskusinya. 7 itu keterampilan mengelola kelas, yaitu pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi kelasnya atau kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Prinsip penggunaannya mengelola kelas yaitu yang pertama ada kehangatan dan keantusiasan, ada tantangan, bervariasi, keluasan, dan penekanan pada hal-hal yang positif. Lain itu fungsinya menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya apabila ada gangguan proses belajar mengajar yang mengganggu siswa-siswi yang sedang berkondisi belajar. Itu ada keterampilan membimbing diskusi kelompok, yaitu suatu proses yang teratur dengan melibatkan kelompok peserta didik dalam interaksi tatap muka kooperatif yang optimal dengan tujuan berbagai informasi atau pengalaman mengambil keputusan. Mungkin cukup sekian penjelasan 8 keterampilan dasar mengajar dari saya. Kurang atau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.